sana apa rahasia yang tersirat, tapi zahirnya dapat kulihat mesra wajahmu dengan senyuman. Senyuman, senyuman, senyum tanda mesra, senyum tanda sayang. Senyumlah sedekah yang paling mudah. Senyum di waktu susah, tanda ketabahan. Senyuman itu tanda keimanan. Senyumlah, senyumlah. Hati yang gundah terasa tenang bila melihat senyum, diri kan tenang. Tapi senyumlah seikhlas hati. Senyuman dari hati jatuh ke hati. Senyumlah, senyumlah, senyumlah seperti Rasulullah. Senyumnya bersinar dengan cahaya. Senyumlah kita hanya karena Allah. Itulah senyuman bersedekah. Senyumlah, senyumlah. Itulah sedekah paling utama. Tiada terasa terhutang budi, dekat persahabatan antara kita. Tapi senyum jangan disalahgunakan. Senyumlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa channel Al-Kais yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya. Sehingga kita bisa bersama-sama menyaksikan dan menyimak ngabuburit bareng Al-Kais, kajian kuliah Ramadan. Para pemirsa channel Al-Kais yang dirahmati Allah, kedua kalinya marilah kita menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in serta kepada umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan syariatnya. Para pemirsa channel Al-Kais yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita sudah hampir di penghujung bulan suci Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah salah satu bulan di antara 12 bulan dalam satu tahun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya banyak sekali keistimewaan, di dalamnya banyak pengampunan, di dalamnya juga banyak rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyaknya pengampunan, banyaknya rahmat, serta banyaknya keistimewaan itu kemudian kaum muslimin berbondong-bondong untuk menjadikan Ramadan menjadi momentum yang memanfaatkan untuk banyak beramal, memperbaiki diri, menjadikan amal-amal yang baik dalam dirinya, kemudian mencabut amal-amal buruk dari dirinya. Namun, manakala Ramadan yang sebentar lagi ini akan berlalu, apakah amalan-amalan baik yang biasa kita laksanakan selama di bulan suci Ramadan akan hilang begitu saja? Tentu tidak. Di mana kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, tilawah yang begitu gencar, salat tahajud yang begitu rutin, salat malam, taraweh, kemudian puasa itu sendiri, apakah hilang begitu saja ketika kita meninggalkan bulan suci Ramadan? Atau kebaikan-kebaikan yang selama kita lakukan selama bulan suci Ramadan itu juga akan hilang begitu saja? Tentu saja tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menghisap amal kita, tidak hanya di bulan suci Ramadan saja, namun amal ibadah kita akan senantiasa dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap bulan. Oleh karena itu, sebagaimana makna puasa, kita memahami makna puasa secara bahasa adalah al-imsak, menahan. Puasa secara bahasa adalah imsak, menahan. Menahan dari apa? Menahan dari segala nafsu, menahan dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Secara istilah, puasa adalah menahan segala hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Coba kita memahami bagaimana puasa itu memiliki makna menahan. Menahan dari hawa nafsu, mulut kita, mata kita, tangan kita, kaki kita, hati kita akan senantiasa terjaga, dan kita menahannya dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan maksiat, dari perbuatan-perbuatan yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saat puasa momentum yang baik, momentum yang tepat untuk memperbaiki diri, mencerabut dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Mulut agar kita tahan dari perbuatan-perbuatan yang kotor, mengatakan berkata-kata yang kotor, menggunjing, memfitnah, menghibah, atau kemudian mengolok-olok. Mata kita tahan dari pandangan-pandangan yang bisa membatalkan puasa atau bahkan mengurangi pahala puasa, atau bahkan membatalkan dan mendatangkan maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Tangan juga seperti itu. Kita tahan dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan maksiat, yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dari bahasan yang kecil, tangan bisa memukul. Dari kemudian bagi orang yang kecil tangan bisa memukul, tapi bagi orang-orang yang pejabat, bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan, tangan bukan saja memukul, tapi tangan bisa saja digunakan untuk menipu, membuat tanda tangan palsu, membuat kebijakan-kebijakan palsu. Itu saja, itu juga bisa bagian dari makna puasa. Kalau kemudian kita puasa bisa menahan semua itu, maka insya Allah puasa kita bisa menjadi puasa yang sebenarnya dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mata juga demikian, tangan juga demikian. Hati ini juga menjadi persoalan yang besar ketika kita tidak bisa menahan dari hawa nafsu. Karena apa? Mulut mungkin bisa mengatakan 1-2 kata. Mulut bisa mengatakan 1-2 kata dalam sekian detik, dalam 1 detik misalkan. Tapi hati dalam 1 detik bisa berkali lipat, bisa mengatakan apapun dalam 1 detik, bisa berlipat-lipat sebagaimana yang dikatakan oleh mulut. Oleh karena itu, kalau mulut bisa mengolok-olok, hati juga bisa mengolok-olok. Kalau mulut bisa menghibah, hati juga bisa menghibah. Kalau mulut bisa mencela, hati juga bisa mencela. Oleh karena itu,
mulut kita, tangan kita, mata kita, hati kita, semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita di bulan suci Ramadan ini senantiasa bisa menahan semua itu, insya Allah. Di bulan suci Ramadan, momen yang tepat untuk menahan semua itu. Agar apa? Hati kita tertahan dari mencela. Mulut kita tertahan dari mencela, hati pun begitu. Mulut kita menahan diri untuk tidak membahas orang lain, celah-celah orang lain, hati kita juga demikian. Begitu juga anggota tubuh kita juga demikian. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan menjadi momentum bagi diri kita untuk mentarbiyah segala amal-amal perbuatan yang baik kita biasakan. Di samping itu juga banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan seperti tarawih, puasa, qiyamul lail, tadarus, sedekah, dan lain sebagainya. Itu semuanya banyak hal-hal yang disyariatkan di dalam bulan suci Ramadan. Bagaimana kalau kemudian Ramadan itu hilang? Bagaimana kalau kemudian Ramadan itu bisa meninggalkan kita? Maka momen ini momen Ramadan ini kita belajar untuk mencerabut segala hal-hal yang menyangkut hawa nafsu, kemudian menanamkan dalam diri kita aktivitas dan amalan-amalan yang baik. Di dalam bulan-bulan yang lain, ketika Ramadan telah berlalu dalam diri kita, maka aktivitas menahan dari hawa nafsu yang telah saya sampaikan tadi akan menjadi kebiasaan-kebiasaan selama 11 bulan mendatang. Amalan-amalan puasa kita bisa ganti dengan ayyamul bait, puasa 3 hari di tengah bulan, atau puasa hari Senin dan Kamis. Amalan tilawah kita juga bisa teruskan, kita bisa lanjutkan di bulan-bulan yang lain. Amalan qiyamul lail, tarawih kita juga bisa melanjutkan di bulan-bulan yang lain. Dan amalan-amalan yang lain juga kita bisa lanjutkan di bulan-bulan yang lain. Satu bulan insya Allah cukup untuk mentarbiyah kita, untuk menjadikan diri kita terbiasa dengan amalan-amalan yang baik. Karena dalam diri kita sesungguhnya ibadah kita, sholat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan menjadi bulan yang mulia dalam segala hal, termasuk kemuliaan Ramadan adalah bisa membimbing kita untuk senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah cukup demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa meramadankan 11 bulan berikutnya setelah peninggalan bulan Ramadan ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.